Pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab adalah apakah objek dari sufi healing? Jadi seorang terapi sufi itu kalau saya terapi yang saya terapi apanya? Jika objek dokter adalah tubuh, objek psikolog adalah jiwa atau psikis lebih tepatnya. Lalu kalau objek sufi healing apa? Nah, ini uniknya. Sufi healing memiliki objek. Nah, ini ya. Ini kalau di tasawuf Indonesia. Kalau di tasawuf Indonesia, ketika kita ngomong kolb itu yang kita pahami adalah pikiran dan perasaan. Jadi kolbu atau psikis, kalau mau deketin ini ya, deketin istilah ya. Jasad kan gampang. Psikis itu kolb. Psike bukan main. Nah, main itu nanti lebih dalam lagi sebenarnya. Nah, masalahnya kan kadang-kadang penterjemah itu kan tidak memahami secara mendalam hal-hal semacam ini. Jadi pokoknya asal diterjemahin aja ke bahasa Indonesia. Akhirnya kita kehilangan arah kalau baca terjemahan itu. Kehilangan arah. Tapi orang salah. Maksudnya makanya pada akhirnya pengalaman-pengalaman spiritual tidak pernah bisa diceritakan apa adanya. Pengalaman spiritual itu hanya celah kecil. Siapa tahu misalnya cerita tentang rohani selalu akan menimbulkan kebocoran realitas. Jadi tidak bisa menceritakan realitas rohaniyah itu apa adanya, nggak bisa. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tasawuf Indonesia di mana kalian berada, semoga kita semakin bahagia. Untuk hari ini kita akan membahas kelanjutan dari kerangka konsep Sufi Healing. Kemarin kita telah menyinggung di bagian kerangka konsep Sufi Healing tentang tarekat. Untuk hari ini kita akan membahas lebih jauh lagi. Oke. Langsung aja kita mulai ya, Pak. Iya. Ya baik, kita sampai di halaman 5 ya, kami ya. Halaman 5. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa kerangka konsep Sufi Healing itu ada beberapa komponennya. 1 landasan, 2 metode, ya. 3 objek, 4 tujuan. Nah ini landas atau 4 komponen ini harus ada di dalam Sufi Healing. Kalau tidak berarti tidak memenuhi standar sebagai Sufi Healing ya. Landasannya iman, Islam, ihsan. Metodenya syariat, hakikat, makrifat. Ya sudah kita bahas. Bahas sekilas ya. Nanti akan kita bahas lebih rinci lagi. Lalu sudah kita bahas sekilas tentang torekoh. Nah sekarang kita masuk ke objek ya. Objek Sufi Healing. Jadi di dalam Sufi Healing atau dalam terapi tasawuf itu yang diterapi apa dan siapa gitu. Coba ya kalau teman-teman perhatikan, kalau dokter objeknya tubuh, ya kan? Kalau psikolog objeknya psikis. Kalau psikiater objeknya saraf sebagai fungsi psikologis ya. Kalau bekam objeknya chi atau energi. Jadi kalau bekam itu objeknya energi, darah. Itu bekam. Jadi kalau kita membahas bekam itu yang kita bahas darah dan chi. Kalau akupresur, akupunktur yang dibahas chi. Enggak bahas saraf. Saraf itu bagiannya dokter. Ya. Nah kalau terapi tasawuf itu objeknya apa? Nah gitu ya. Ini yang kita harus tahu. Baik. Nah, kita langsung masuk ke paragraf kedua dari halaman 5 ya. Pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab adalah apakah objek dari Sufi Healing. Jadi seorang terapi Sufi itu kalau saya terapi yang saya terapi apanya? Jika objek dokter adalah tubuh, objek psikolog adalah jiwa atau psikis lebih tepatnya. Lalu kalau objek Sufi Healing apa? Nah ini uniknya. Sufi Healing memiliki objek jasad, kolbu, nafas, dan ruh. Jadi lengkap kalau Sufi Healing itu objek terapinya lengkap. Holistik. Nah makanya kalau saya ditanya pengobatan paling holistik itu apa? Ya saya jawabnya terapi tasawuf atau praktek tasawuf itu paling holistik. Karena di dalam tasawuf atau secara umum di dalam agama Islam semua disentuh. Misalnya
orang sholat, tubuhnya sholat. Tubuhnya kan ikut sholat, ikut rukuk sujud. Ada syariat soalnya. Ada syariat, ada hakikat. Lalu ada hakikatnya, yaitu makna, itulah kolbu. Dalam sholat. Lalu ada makrifatnya, itulah ruh. Jadi kalau di dalam sufi healing atau di dalam terapi tasawuf, objeknya semuanya. Makanya ini contoh ya, contoh. Orang puasa tidak bisa hanya puasa hakikat. Kalau mau disebut praktek tasawuf loh ya. Kecuali hanya mau disebut hakikatnya. Ya saya ini puasa secara hakikat ya boleh. Tetapi itu belum termasuk sufi healing. Bukan terapi tasawuf, tapi bukan salah. Tapi itu hanya satu dimensi dari terapi tasawuf. Nah cuma begini kami ya. Jadi tadi sufi healing memiliki objek jasad, qalb, nafas, dan ruh. Terminologi atau istilah-istilah ini seringkali tumpang tindih sehingga mengganggu pemahaman para praktisi sufi healing. Nah ini yang saya kritisi sejak lama tentang hal semacam ini. Misalnya terutama nafas, qalb, dan ruh itu sering dianggap sama. Di bahasa Indonesia kadang-kadang sama-sama dimaknani jiwa kan. Qalbu ya dimaknani jiwa. Nafas ya dimaknani jiwa, ruh ya dimaknani jiwa. Jadi merepotkan. Kalau praktisi sih nggak repot. Tapi kalau kita mau mengembangkan ilmu jadi repot karena ilmu itu berkembang jika terminologinya jelas kan. Kalau terminologinya nggak jelas nggak bisa dikembangkan. Kalau distingsinya masih kan, iya distingsinya tidak nyata gitu. Makanya kita harus jelas gitu. Terminologi yang ruh, jasad itu apa sih, qalb itu apa sih, nafs itu apa sih, ruh itu apa sih. Itu harus di benaknya para praktisi tasawuf, distingsi atau perbedaan-perbedaan, batasan-batasan dari definisi atau terminologi itu harus dijelaskan. Tapi sayangnya memang tidak jelas sampai saat ini bahkan. Terutama kalau sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Yeah. Nah, makanya saya di sini makanya kami kalau lihat ya, saya saya jarang menggunakan kata jiwa, saya pakai kata bahasa aslinya aja. Saya pakai kata jasad, qalb, nafas, ruh itu. Walaupun sesekali saya kepleset juga. Ya namanya orang nulis ya, kepleset juga kadang-kadang. Jasad tentu sangat mudah dipahami karena tampak secara fisik ya gampang lah. Jasad itu sesuatu yang ada di alam mulek kan. Alam mulek itu maksudnya alam yang terindra. Ya, yang ketok. Ini misalnya ini ketok, termasuk sel itu mulek karena bisa dilihat lewat mikroskop. Jadi atom itu mulek karena masih bisa dipahami secara logika ruang dan waktu. Yang masih bisa dianalisis. Masih bisa dianalisis. Nah, kalau jasad jelas dan inilah sebenarnya kalau teman-teman kepengen memahami jasad secara luar biasa, belajarlah ke ilmu kedokteran. Kedokteran itu kalau jasad menurut ilmu kedokteran enggak ya? Pertama kita disebut organisme. Tubuh kita ini disebut organisme kan. Organisme terdiri dari organ-organ. Misalnya organisme manusia terdiri dari organ-organ. Misalnya gini, belum. Jadi dari organisme dibagi menjadi sistem organ. Nah, misalnya sistem organ pernafasan, sistem organ pencernaan, sistem organ reproduksi, sistem organ perkemihan. Dari organisme dibagi menjadi beberapa sistem organ. Sistem organ dibagi menjadi organ. Misalnya organ pernafasan. Organnya hidung, sinus, laring, atau kerongkongan, trakea, bronkus, paru. Itu organnya. Semuanya disebut sebagai sistem organ pernafasan atau sistem organ pernafasan. Sistem persarafan, sistem organ persarafan. Ada otak, ada medula spinalis atau saraf tulang belakang, lalu ada saraf tepi. Itu namanya sistem persarafan. Jadi satu sistem organ terdiri dari organ. Organ-organ terdiri dari jaringan-jaringan. Misalnya organ otak terdiri dari jaringan saraf. Ya nanti ada mielin, ada otak itu bentuknya luar biasa gitu, ada sel otaknya bentuknya. Itu namanya jaringan saraf, jaringan sel saraf. Jaringan terdiri dari sel-sel.
Sel terdiri dari organela di dalam sel. Organela terdiri dari molekul-molekul. Molekul-molekul terdiri dari atom-atom. Atom-atom terdiri dari benda-benda kuantum. Terus, itulah ranah kedokteran. Jadi ranah kedokteran itu dari organisme sampai ke kuantum. Nah, ini ranah kedokteran. Dari benda kuantum ke atom, ke molekul, ke organela, ke sel, ke jaringan, ke organ, ke sistem organ, ke organisme. Jadi kalau teman-teman ingin belajar jasad secara rinci, belajar ilmu kedokteran. Kalau tidak keliru, saya belajar anatomi itu 9 apa 12 SKS. Oh, banyak. Belajar anatomi. Nah, sehingga itu anatomi, Kak, belum histologi. Anatomi itu anatomi, sesuatu yang kelihatan gini. Histologi bicara tentang sel. Nanti ada biokimia. Udah nggak sel lagi itu. Bicara tentang molekul. Lah, jadi kita itu belajar biokimia 7 SKS kalau nggak keliru. 3 sama 5 apa berapa? Pokoknya dua kali, biokimia 1, biokimia 2. Nanti belajar biokimia, belajar histologi kalau nggak keliru 8 SKS, anatomi sekian SKS, 9 SKS, fisiologi 12 SKS. Oh. Nah, kalau pengen pinter loh ya, kalau pengen memahami jasad secara utuh. Tapi kalau jadi praktisi sufi nggak harus sih memahami. Tapi praktisi sufi harus tahu ya, harus tahu tadi dari atom, ya, dari atom ke organela, ke sel, ke jaringan, ke organ, ke sistem organ, ke organisme, itu harus mudeng kalau mau menjadi praktisi tasawuf. Tapi kalau teman-teman ingin tahu secara rinci, tanyanya di ilmu kedokteran. Ya. Jasad tentu sangat mudah dipahami, ya, sangat mudah itu maksudnya ya kita sudah tahu lah, jasad itu kayak gitu, distingsinya jelas itu. Kolab bisa dipahami. Nah ini ya, ini kalau di tasawuf Indonesia. Kalau di tasawuf Indonesia, ketika kita ngomong kolab itu yang kita pahami adalah pikiran dan perasaan. Jadi kolbu atau psikis, kalau mau deketin ini ya, deketin istilah ya. Jasad ya jasad kan gampang. Psikis itu kolab. Psike bukan main. Nah, main itu nanti lebih dalam lagi sebenarnya. Nah masalahnya kan kadang-kadang penterjemah itu kan tidak memahami secara mendalam hal-hal semacam ini. Jadi pokoknya asal diterjemahin aja ke bahasa Indonesia. Akhirnya kita kehilangan arah kalau baca terjemahan itu. Kehilangan arah. Tapi orang salah. Maksudnya tetap bermanfaat lah. Nah, gitu ya. Jadi kolbu itu pikiran dan perasaan. Makanya kalau teman-teman ngikutin dulu wukuf kita waktu kuliah tasawuf. Nah, saya membuat itu kolbu itu isinya keyakinan, ya, memori masa lalu, itu kolbu isinya yang membuat orang bisa berpikir. Orang itu memikirkan sesuatu karena ada data. Lalu dari data ini dia olah untuk mencoba memahami setelah ini gimana. Jadi pikiran itu kan datanya dari masa lalu. Data dari masa lalu diolah, digunakan upaya untuk memproyeksi masa depan. Makanya pikiran bisa menganalisis kira-kira bagaimana. Itu salah satu kehebatan pikiran dan salah satu malapetaka bagi kehidupan manusia. Karena orang banyak stres karena memikirkan masa depan. Karena memikirkan masa lalu dan masa depan. Makanya kalau kita ini salah menggunakan kolbu, salah menggunakan pikiran, kacau hidup kita, Kak. Itu cuma alat. Jadi hidupnya bukan di masa sekarang. Iya, ya nggak bisa di masa sekarang. Dan itu anehnya pikiran. Jadi pikiran itu hanya bisa hidup di masa lalu dan masa depan. Coba sekarang itu gimana? Kan nggak bisa kan? Coba sekarang, karena kalau kita bicara sekarang itu sebenarnya sudah nggak sekarang kan? Udah berlalu beberapa detik. Jadi sebenarnya nggak bisa. Pikiran itu tidak pernah bisa hidup di masa sekarang. Makanya saya kalau dengar orang-orang cerita, sudahlah, yang penting kan saat ini, hari ini, nggak usah bikin masa depan, itu sudah keliru. Itu juga pikiran sebenarnya. Jadi istilah pikiran bisa hidup di masa sekarang itu nonsens. Yang bisa hidup di masa sekarang itu ruh, bukan pikiran. Pikiran nggak bisa. Misalnya kita bayangin sekarang, misalnya ya, kita zikir, biar kita hidup saat ini, hari ini, saat ini, atau
apa namanya di masa hari ini, present kalau udah di present. Nggak bisa. Ketika kamu berkirim sekarang itu sudah nggak sekarang tadi. Udah beberapa detik yang Ya iya itu kan nggak bisa berhenti kan. Iya. Maka yang disebut yang disebut hidup di masa kini itu melampaui pikiran kan. Tidak pernah bisa dengan pikiran. Jadi melampaui hari ini, hidup di saat ini. Misalnya ada buku The Power of Now, Eckhart Tolle, saya baca kayak gitu. Ada buku, di dalam tasawuf banyak. Sebenarnya itu konteks teks-teks semacam itu ya. Itu orang menganggapnya hidup saat ini itu di pikirannya saat ini. Itu omong kosong kalau itu. Nggak bisa, pikiran itu nggak bisa saat ini. Gimana pikiran saat ini itu? Uang waktu menurut pikiran itu mengalir tanpa henti. Nggak ada berhentinya, 0,0 sekian detik nggak ada hentinya itu. Umangsani kan kita jalannya gini, ngek. Berhenti lah. Enggak. Pikiran itu mengalir. Maka jangan pernah ngajak pikiranmu hidup di saat ini. Bikin stres itu. Makanya orang kadang-kadang zikir, ya, atau sebut saja ada yang meditasi atau apalah. Terus kepengen mengajak saat ini, lalu pikirannya yang menurut dia capek. Nanti kan capek, zikirnya capek. Capek, terus lelah, terus bosen, nggak ada manfaatnya. Ya memang sudah keliru sejak dasarnya. Jadi biarkan pikiran kita hidup di masa lalu dan masa depan. Itu modelnya wis ngono. Diterima apa adanya aja. Maksudnya nerima itu gini Kak. Ketika kita sholat, lalu mengingat masa lalu, kan biasa kan? Atau mengingat masa depan, udah gitu. Wah jangan-jangan, panciku pecah itu. Misalnya pas sholat, atau kami pas sholat, tiba-tiba udah. Jangan-jangan panciku pecah, nanti gimana ini, beli lagi. Loh itu memang pikiran gitu tugasnya. Jangan diseneni. Kita kan sering menolak kayak gitu, nggak mau mikir. Jadi ada orang gini. Ada istilah Kak, hidup tanpa pikiran. Itu memang bagus sekali. Ya, tapi yang dimaksud hidup tanpa pikiran itu hidup di alam ruh, bukan di dalam pikirannya. Kalau pikiran dia akan berjalan sebagaimana hukumnya. Jadi pikiran itu bekerja berdasarkan data masa lalu untuk memproyeksikan masa depan. Itu kerjaannya pikiran. Jadi nek pikiranmu stres, biarin aja, nggak apa-apa. Ya kan pikiran memang tugasnya stres itu kok. Memang tugasnya pikiran itu ya bermikir. Nah, makanya coba saya kalau nanya ke orang, tugasnya pikiran kan mikir, tugasnya jantung berdetak, tugasnya ginjal menyaring darah, tugasnya liver detoksifikasi. Kan kamu pengen nggak livernya berhenti bekerja? Tidak. Ya enggak kan, biarin bekerja aja kan nggak apa-apa. Termasuk pikiran kita, ya biarin dia bekerja. Jadi nggak masalah gitu loh. Nggak masalah ketika pikiran kita itu berada di dalam ruang waktu dulu dan nanti. Karena memang pikiran itu hanya berada di dulu dan nanti. Nggak bisa sekarang. Yang bisa sekarang itu rohani. Itu orang yang melampaui ruang waktu itu nanti. Itu kalau di zikir nafas sudah mulai di zikir nafas ruhiyah dan zikir nafas fana. Sudah mulai di sana. Kalau misalnya, makanya kan banyak riwayat begini ya Kak ya. Orang itu mengiranya sholat kalau khusyuk itu terus lali gak duwe pikiran. Rumangsane pikirannya nggak bekerja, itu kan keliru, itu nggak sesuai dengan sunatullah itu maksudnya. Contoh Rasulullah pas sholat ada dua cucunya bergelantungan di beliau. Beliau tahu nggak itu? Tahu. Ya tahu, kalau nggak tahu kan berdiri jatuh kan. Artinya di dalam sholat pun pikiran Rasulullah bekerja gitu loh. Terus ada satu riwayatnya. Rasulullah sholatnya agak cepet tuh. Ada sahabat nanya, kok cepet ya Rasulullah? Tidakkah kamu mendengar ada bayi nangis itu tadi? Loh, artinya dalam sholat pun Rasulullah itu pikirannya bekerja gitu. Lainnya orang bekerja orang dipikir. Berarti yang maksud khusyuk niku sadar dan peka terhadap. Iya, yang dimaksud khusyuk itu ya itu tadi yang saya sebut kemarin ya. Di podcast kapan ya? Pokoknya saya sudah bahas khusyuk. Khusyuk itu menerima apa adanya. Ya kalau pikiran kita mikir ya biarin mikir. Pikiran kita bingung ya biarin bingung. Memang tugasnya ya bingung itu. Memang tugasnya ya sebagai alat untuk bingung itu. Ya biarin dia bekerja gitu. Kalau kita mau menghentikannya malah jadi masalah baru nanti. Masalahnya berentet-rentet Kak, masalah baru nggak selesai-selesai itu Kak. Udah biarin aja. Kalau sesuatu kalau diterima itu jadi kan Kak, jadi indah. Sesuatu itu kalau diterima.
Masalahnya kita nggak mau menerima, dan repotnya istilah menerima itu juga dimaknani yang menerima pikiran. Nggak ada pikiran menerima itu. Pikiran itu adanya reframing. Reframing. Nah, di framing itu pikiran itu, makanya kalau di dalam ilmu NLP ada istilah framing. Ya kalau orang mau memframing pakai pikiran bisa, memang tugasnya pikiran memframe, membuat. Makanya kalau di dalam tasawuf ada istilah muhasabah. Muhasabah itu menggunakan pikiran bekerja dengan cara unik. Ya, jadi muhasabah. Terus reframing atau mencari hikmah nek coro. Ya itu mencari hikmah. Jadi misalnya ada orang kehilangan motor misalnya ya. Lalu dia frame, wah hikmah ya ora apa-apa. Mungkin aku orang duwe motor malah HP, malah bagus. Mungkin Allah, itu namanya frame. Itu memecahkan masalah melalui pikiran. Tapi tetap melalui pikiran. Dan pikiran itu biasanya frame. Dan frame itu bisa capek juga lama-lama. Misalnya nge-frame terus, di frame ini kabeh ono hikmahe, misalnya kehilangan motor. Ada hikmahe. Lah kehilangan motornya 10 kali, kan capek nge-frame-nya. Kalau baru sekali sih di frame, oh masih kuat frame-nya. Tapi kok berulang terus ya. Makanya semua upaya jika dijajarkan pada kolbu, pada pikiran, pada perasaan, selalu ada batasnya. Kalau ingin nggak terbatas itu jangan masuk ke situ, ke dunia ruh, ke zikir. Nah, ke dunia ruh, ke dunia zikir, sehingga orang itu bisa melampaui pikirannya. Nah, nanti repotnya lagi orang itu zikir cuma rumangsane sing zikir pikirannya. Itu yang bikin repot. Muter-muter nggak selesai-selesai. Saya yakin mungkin kata-kata saya ini membingungkan juga sih. Ya memang cerita-cerita hal kayak gini ketika saya menjelaskan itu saya tentu mengalami semacam blok-blok tertentu Kak di dalam hati saya, karena bingung juga enak jelaskan, karena sebenarnya yang saya jelaskan itu nggak bisa dijelaskan gitu. Tetapi saya ingin memberi semacam celah kecil kepada sahabat-sahabat teman-teman sufi. Siapa tahu dengan celah kecil itu kita bisa melihat lebih besar gitu. Jadi teman-teman jangan pernah memahami jangan pernah meyakini bahwa kata-kata saya ini pasti benar dalam aspek verbalnya. Yang benar niatnya. Tapi verbal itu selalu terbatas kan. Tapi ya mau nggak mau kita bahasnya kan di alam ruang dan waktu. Bagaimana sebuah ruang kita yang terjerat dalam ruang waktu ini mau menjelaskan secara utuh tentang sesuatu yang di luar ruang dan waktu. Wong kita ini, pikiran kita terjebak di dalam ruang dan waktu. Padahal saya memilih kata-kata dengan pikiran. Itu paradoks memang. Makanya pada akhirnya pengalaman-pengalaman spiritual tidak pernah bisa diceritakan apa adanya. Pengalaman spiritual itu hanya celah kecil. Siapa tahu, misalnya saya menceritakan pengalaman spiritual, kami menceritakan pengalaman spiritual. Itu adalah pengalaman yang telah diverbalisasi. Pengalaman yang sudah kemungkinannya dua, dinegasi, dikurangi atau ditambahi. Ya, itu generalisasi, jangan-jangan. Nah, tetapi memang keuntungan manusia itu di dalam dirinya ada ruhnya, mirruhi. Allah dawuh ya, di dalam diri anak Adam itu ada ruhku. Nah, untungnya ada itu kan. Sehingga nanti banyak murid yang walaupun dia tahu bahwa gurunya salah, maksudnya tahu bahwa gurunya itu menceritakan tidak apa adanya, tapi nanti dia bisa melihat dengan ruh itu. Di balik itu dia bisa lihat. Nah, itu karena itu. Tetapi ketika dia mau menceritakan ke orang ya nggak bisa juga. Makanya hubungan dengan Allah itu hubungan pribadi. Ya, ruhani itu kita hanya bisa menceritakan, dan cerita selalu lewat verbal, dan verbal selalu terbatas. Akhirnya cerita tentang ruhani akan selalu terbatas. Tidak akan bisa memberikan cerita apa adanya. Ya sudah, kalau sudah gitu ya pokoknya kita ngomong sebisanya kan gitu ya. Dan saya memahami betul jika ada misalnya komen-komen di YouTube, teman-teman bingung, kata-katanya membingungkan, muter-muter, kadang-kadang, dan saya sangat maklum kayak gitu. Sangat memaklumi karena
Ya itu tadi yang saya ceritakan, ketika saya mau menceritakan hal kayak seperti itu sebenarnya ada blok-blok tertentu yang saya sendiri ini tahu salah nggak, tapi saya nggak punya pilihan lain untuk memilih kata. Terbatas di ruang waktu. Nah, terbatas di ruang dan waktu ya, baik. Jadi kolbu ya Kak ya, kolbu itu bisa dipahami sebagai pikiran dan perasaan ya. Cara berpikir dan bagaimana perasaan kita adalah aktivitas dari kolbu. Nanti kita akan jelaskan itu dasar-dasar ayat-ayat Al-Quran mengapa saya berkata demikian ya Kak ya. Nanti akan saya jelaskan di bab nanti ketika kita bahas kolbu. Ini kan masih pendahuluan, masih di awal-awal. Ya. Yang perlu disadari adalah bahwa antara jasad dan kolbu sebenarnya saling mempengaruhi loh ini. Ini kemarin yang saya cerita di awal. Jadi ada hubungan pikiran, perasaan dan tubuh. Makanya disebut psikobiologi, biopsikologi. Itu dipahami di kampus-kampus di psikologi ya. Anak saya Ajeng itu. Nah, mata pelajarannya biopsikologi ya. Jadi psikologi itu orang itu sering salahnya gini. Psikologi itu dianggap ruhaniah. Itu fatal kan. Nanti efeknya ya, kalau orang menganggap psikologi itu ilmiah, lalu marah dianggap salah. Takut dianggap salah. Padahal takut, marah, kecewa itu fenomena psikologis. Yang dipengaruhi oleh hormon. Nah, di biologis. Biologisnya, misalnya kami mau menstruasi, marah. Oh iya benar Pak. Jengkel. Itu kan nggak ada nggak ada alasan eksternalnya. Alasannya hormon nggak. Hormonnya terjadi dinamika luar biasa, estrogennya naik, mempengaruhi mood. Kira apa-apa. Nanti ya, kalau teman-teman ini yang belum menikah nanti menikah, itu biasa teman-teman. Istri mau mens tiba-tiba ngerti-ngerti dicemberuti, ngerti-ngerti marah, ngerti-ngerti diem. Kita sebagai suami, saya ya sebagai suami ya bingung nggak dulu kan, ngapain saya didiemin? Nggak ada apa-apa loh padahal jebule arep men kan. Jadi itu biologi. Jadi jangan ini yang jadi antara kolbu ruh itu beda. Kolbu itu ruang psikologi. Kalau ruh itu ruang ruhaninya. Nah, kalau psikologi dipengaruhi oleh biologi. Makanya saya kan sering guyon kalau sampean kepengen rak marah, jaluk nang psikiater aja disuntik obat penenang, engko akan rak nesunan. Iya. Ya hanya gitu, wong itu memang hormonal kok. Misalnya contoh kalau di herbal ya, saya kan sering ditanya ke pasien, Ustaz saya kok pikiran saya kalut gini-gini, ya sudah saya suruh merebus herbal aromatik. Herbal aromatik itu herbal yang bau kan, baunya seger itu kayak pandan. Pandan kan enak banget ya. Terus herbal-herbal yang aromanya enak atau misalnya pakai aromaterapi gitu. Nanti herbal pegagan itu tidak aromatik tapi dia bagus untuk obat menenangkan juga. Namanya pegagan, nggak daunnya kayak otak bentuknya. Nah itu kalau direbus diminum mempengaruhi hormon tubuh, orangnya bisa tenang. Jadi tenang, nek kepengen orang marah perlu ngaji sih aslinya. Ya, itu ruang-ruang psikologis, ruang-ruang biopsikologi. Itu bukan jasad dan kolbu pasti masuk yang alam mulek juga. Iya, kalau nanti di kolbu, nanti dia barzah antara alam mulek dan malakut. Ya, nanti yang menghubungkan alam malakut dan alam mulek itu emosi. Ya, makanya kemarin di menyerap energi gaib saya sudah ceritakan ya. Kalau emosinya negatif terhubung dengan mulek bawah, kalau emosinya positif terhubung dengan malakut. Yang menghubungkan emosi. Nah, itu masih biopsikologi gitu. Jadi teman-teman kalau ingin tenang, nggak marah, nggak ngaji juga nggak apa-apa. Langsung aja cari obat penenang gitu. Saya nggak nyuruh tapi saya ini hanya dalam tanda petik marah. Marah karena orang sering menganggap bahwa marah itu salah gitu. Padahal marah itu nggak salah. Marah itu bukan fenomena orang ini nggak beriman, nggak. Bukan. Lalu ada yang bilang la taghdab wala kal jannah misalnya. Itu yang dia nggak boleh itu godop. Bukan marah yang nggak boleh. Beda terminologi. Beda. Godop sama marah itu beda Kak. Godop itu ego. Marah karena aku. Karena aku namanya. Jadi marah yang karena aku itu namanya godop. Tapi kalau marah karena kepentingan bersama itu marah yang baik. Contoh, ada seorang ibu suaminya selingkuh. Lalu dia marah. Kalau dia marahnya karena aku, godop namanya. Tapi kalau dia marah, loh ya, ayah kalau begini perilakunya, nanti anak-anak bagaimana ya? Masa depan kita bagaimana? Itu namanya marah yang baik. Jadi marah itu ono sing apik, sedih juga ada yang baik.
Iya kan? Nah, sedih itu kalau egoistik nggak bagus ya. Sedih egoistik itu ada orang kehilangan sesuatu terus dia mikirkan awake dhewe gitu loh. Waduh, ini kok uang saya 100.000 hilang ya, ini gimana? Itu sedih yang egoistik. Itu memang cenderung orang nanti menjauh dari ruhani. Tapi kalau orang sedih, misalnya menyedihkan anaknya begini, lalu dia memikirkan masa depannya, memikirkan amanah yang diberikan oleh Allah, itu sedih baik. Makanya saya itu kan, mungkin ada banyak sih orang konsultasi ke saya rada jengkel gitu. Ya memang saya kan sering konsultasinya kan gini kan. Pak Ustadz biar nggak marah gimana? Jawaban saya mungkin kami sudah sering dengar. Ya marah nggak apa-apa Bu, biarin aja marah. Cuma marah aja. Orang yang dengerin kan, loh kok gitu Pak Ustadz gitu ya. Ya memang gitu, marah ya marah aja. Yang diubah itu niatnya marah. Jangan rubah marah, marah itu psikologis ya. Itu dipengaruhi oleh biologis. Jangan ngubah marah, jangan ngubah sedih, jangan ngubah kecewa ya kecewa aja. Lah masalahnya ada anak. Ustadz, anak saya kok gini-gini, kok jengkel Ustadz. Nah niku pripun nggih ben kersane mboten jengkel. Ya saya jawab, jengkel mawon, Bu, saya bilang. Jengkel aja itu jangan. Cuma saya pengen nanya, jenengan jengkelnya itu kenapa? Maksudnya bertanyalah kepada diri, kejengkelanku ini sumbernya dari mana? Jengkelnya itu dipengaruhi hormon enggak? Tapi niatnya itu rohani. Niatnya. Yang dorong itu rohani. Makanya kalau di zikir nafas itu ada zikir nafas apa? Level 1, level jasadiyah level 1 itu ada latihan jeda antar nafas. Itu untuk memberi jeda agar letupan-letupan rohaniyah itu muncul kan. Sebenarnya di situ nanti latihannya untuk zikir nafas jasadiyah level 3 itu. Itu kan ada latihan gitu. Nah, jeda antar nafas. Jadi maksud saya biar nanti tahu perannya tasawuf itu di mana. Peran tasawuf bukan ngurusi marah dalam artian psikologis. Itu urusannya psikolog. Ya, itu urusannya psikolog. Kalau kita, saya ya makanya banyak yang itu tadi ya. Ya kemarin ada ibu-ibu anaknya Nyun Sewu ya schizopren, anaknya skizofrenia ya, bahkan cenderung waham dan wahamnya membahayakan. Waham itu delusi ya, atau ada bisikan-bisikan halusinasi, ada waham, ada halusinasi, tumpuk-tumpuk banyak sekali, lalu ibunya sedih. Biasanya orang itu kan nyuruh nggak sedih kan. Coba orang-orang itu kalau dimintain nasihat pun nggak usah sedih, diterima apa adanya. Gitu. Waduh lah saya gitu. Mau sedih itu biasa, masa nggak sedih gitu loh. Coba orang diuji Allah kayak gitu, masa nggak sedih? Nah makanya sedihnya diterima, ya sedih aja, nggak apa-apa. Cuma diterima sedihnya. Kan yang repot itu orang sedih terus menolak sedihnya. Jadi yang bahaya itu sebenarnya bukan di kesedihan, tetapi upaya untuk menolak kesedihan. Itu yang bahaya kan. Penolakannya. Penolakannya bukan sedihnya. Loh sedih itu psikologis. Coba, nek wong coba bayangin hidup kalau nggak ada emosi gimana nih? Itu kayak laut nggak ada ombaknya, emang ada. Ya cuma memang bedanya ombak itu selalu ada. Nah, ombak itu akan menjadi ada dan dinamikanya justru mendamaikan. Itu ketika dia ada tapi kita terima. Dia nggak akan jadi tsunami gitu loh. Nah, kalau kita tolak jadi tsunami kan. Lama-lama ya karena energinya kita tekan terus. Jadi saya makanya kami mungkin ingin dia banyak orang lah itu minta nasihat ke Pak Mustamir itu jawabannya gitu ya. Ya jadi jawabannya Ustaz saya jengkel, ya pun jengkel mawon. Nah sekarang sekarang nggak usah ditolak jengkelnya, monggo sareng-sareng kita latihan menerima kejengkelan. Jangan menolak. Nanti menolak kan gini kak ceritanya. Misalnya orang jengkel, terus nggak mau jengkel. Nggak mau jengkel ini juga ditolak oleh yang nggak mau yang lain. Nanti tumpuk-tumpuk. Itu yang membuat orang emosinya meledak. Itu nanti jadi hang lama-lama. Hang lama-lama nanti problemnya di otak kan. Sebenarnya problem-problem depresi itu kan gitu. Semua itu sebenarnya bisa dikatakan problem-problem itu semua serba penolakan semua. Karena menolak itu membutuhkan benturan kan. Menolak itu benturan. Jadi air itu kalau kita biarkan mengalir apa adanya, nggak akan banjir. Jadi banjir kan karena alirannya terganggu kan, entah karena sampah, entah karena resapan di hutan yang tidak teresap, karena itu tadi harusnya secara logika air itu kan nggak tidak membahayakan, tetapi menjadi membahayakan karena ditolak. Coba kalau ada air ditolak, mungkin sini nggak banjir sementara tapi lama-lama ya jebol, lama-lamanya meluap, ya gitu ya kak. Nah ini jadi kita nanti akan
lebih dalam membahas itu ya. Jadi yang perlu disadari adalah jasad dan kolbu itu sebenarnya adalah saling mempengaruhi. Fisik yang sehat akan lebih memungkinkan kolbu yang sehat, kolb yang sehat akan lebih memungkinkan jasad yang sehat. Itu yang disebut mens sana in corpore sano, itu betul. Itu kan hubungan antara jasad dan pikiran, perasaan. Tapi kalau ruh nanti beda. Ruh itu di luar itu semua. Nah, tidak dipengaruhi oleh jasad, tidak dipengaruhi oleh hormon. Beda Nggak dimensi dipengaruhi. ya. Cuma teman-teman harus sadar bahwa itu nggak bisa diceritakan gitu loh. Nggak bisa diceritakan secara sempurna. Betul. Cerita tentang rohani selalu akan menimbulkan kebocoran realitas. Jadi tidak bisa menceritakan realitas rohaniyah itu apa adanya, nggak bisa. Makanya terus pipun Ustadz ya, kan bingung saya. Kan jawabnya gitu kan. Ya sudah diterima bingungnya aja. Nggih ya Allah kalau bingung gitu udah. Nanti kan karena ini kata-kata yang selalu saya pegang ya kan. Manusia tidak pernah bisa mencapai kebenaran. Atau gini, manusia tidak pernah bisa menemukan Allah. Tetapi Allah bisa menemukan manusia. Atau kita tidak bisa menemukan Allah, tapi Allah bisa menemukan kita. Jadi kalau kita yang menemukan nggak bisa, karena pikiran nggak mungkin bisa menjangkau yang tak terbatas. Tetapi yang tak terbatas bisa merangkul kita. Yang tak terbatas bisa melarutkan kita. Loh itu. Makanya yang penting ya rendah hati, diakui di hadapan Allah. Ya Allah, saya berdering sakit, saya belum bisa. Ya saya kira gitu Kak, terima kasih. Oke. Terima kasih Abah untuk pembahasan hari ini tentang objek dari Sufi Healing. Untuk kelanjutannya yang tadi kan baru jasad dan kolb ya. Untuk kelanjutannya kita lanjutkan di minggu depan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar. Kita tutup untuk sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.